Enggak usah. Iya, kebetulan kantornya lagi transisi ini. Dan saya lagi ada kerjaan di depan aja. Gimana? Mungkin perkenalan dulu ya Pak. Nama saya Mihan Dayani. Teman saya Asadea Reka Fauzia. ya, kita mahasiswi semester 2. Semester 2. Sini naik apa tadi? Motor. Oh, nih motor. Kamu rumah di mana? Kita dari Jonggol, Iya. dari kosan. Oh. Kita mau nanya-nanya tentang Jadi kemarin itu direktur ya, Iya. direktur kampus itu ngasih tugas itu. Kebetulan kita dari program studi rekayasa perangkat lunak. Oh, Terus tugasnya itu tentang gimana caranya deketin klien gitu-gitu. Nah, kita mau ngajuin beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama ya Bapak, boleh diceritakan bagaimana workflow kerja di project ini dari menerima kebutuhan klien sampai deployment. Oh, kalau saya kan untuk saat ini kebanyakan di pemerintah, di kementerian, di dinas-dinas. Jadi kita kalau untuk requirement gatheringnya kita mengacu pada KK yang mereka kasih. Jadi ada KK-nya, udah ada tornya, udah ada kerangka acuan kerja. Jadi kita workflow-nya kita ngikutin aturan mereka, regulasi mereka, yaitu adanya mereka menerbitkan KK. Di KK itu ada spesifikasinya. Nanti kalau ini boleh nanti saya share KK-nya. Terus spesifikasi yang dibutuhkan, misalkan dan saya lagi ada tender juga sama Kementerian Keuangan tuh. Jadi KK-nya spesifikasi secara teknis maupun secara tenaga ahlinya harus sesuai dengan KK-nya. Setelah itu baru nanti kita pembuktian kualifikasi. Kalau kita jalurnya karena pemerintah ya, saya kebanyakan pemerintah. berarti di luar dari pemerintah itu nggak nerima klien dari luar pemerintah. Menerima juga. APM kemarin Astra Honda Motor untuk barcode mesin itu saya juga menerima. Di Honda, mobil Honda tuh menerima juga, cuman kebanyakan 95 sampai 98% di instansi pemerintahan, baik di kementerian maupun di dinas dan di Pemkot. Kalau untuk mempertahankan klien, misalkan ada klien lama terus itu untuk mempertahankan mereka Kita bangun komunikasi, kita bangun silaturahim lah. Jadi kita sering ngopi bareng, dengan diskusi bareng. Jadi jaga komunikasi lah. Ini ada, kalau nanti kalian kelas semester 4 ada namanya manajemen komunikasi. Iya. Itu bagaimana pentingnya menjaga komunikasi sama klien. Kalau di marketing ada namanya after sales gitu kan. Jadi selalu ditanya bagaimana produk kita, ada keluhan enggak, kayak gitu. Nah, itu harus rutin dijaga. Itu biasanya kalau dalam satu project itu ada bagian-bagian apa aja Pak? Oh, banyak tim. Kamu udah dijelasin belum untuk saat ini tim IT apa aja untuk saat ini? UI, UX, Ya, backend. sebelum itu apa? Sebelum UI UX menggarap siapa dulu yang Perancangan aplikasi. ya sebelum merancang nih yang dapetin proyek siapa? Nggak tahu, belum Ya dipelajari. sales dengan marketing Oh, kan gitu lah. iya. Nah kalau nggak ada marketingnya nggak dapat sales gitu. Oh, iya. Nah kalau saya direktur sampai nyambi jadi sales juga sama marketing. Kan bedanya kalau sales sama marketing bedanya apa? Tahu nggak? Kalau yang menawarkan. Marketing apa ya? Yang menawarkan. Marketing juga nanti. Sales kebanyakan yang jualan, marketing yang buat janji. Oh iya. Yang manajemen segala janji itu marketing. Kalau sales jualan. Jadi pertama dari sales dulu diarahkan ke marketing. Baru nanti perancangannya dibuat sama siapa? Sama sistem analis dong, kan ada sistem analis. Kemudian setelah sistem analis baru
UI UX design kan, workflow kan bikin bisnis prosesnya siapa yang bikin? Yang bikin bisnis proses ya? UX. Sistem analis yang bikin. Bisnis prosesnya nih, flow-nya kan, workflow-nya nih, bisnis prosesnya bikin. Setelah selesai perancangannya baik dibikin prototipe atau use case atau flowchart gitu kan, baru sama si UX dibikin mockup atau dibikin prototipe kan. Berangkat awalnya dari flowchart dulu sama sistem analis dibikin tuh. Nah timnya banyak, terus ada apa lagi? Ada PM kan, project manager. Terus programmer juga ada 2 kan, back end sama front end. Ada satu lagi sekarang apa? DevOps itu yang bagian server, yang mengelola server. Berarti yang ngurus API gitu deh. Itu programmer. Ya API juga bisa aja, cuman lebih ke yang membuat API itu ya programmer, create API. Apalagi coba timnya. Terus selain programmer apa lagi, selain PM apa lagi? Kalau di proyek besar ada namanya bisnis analis. Ada bisnis analis, ada sistem analis. Itu tugasnya apa, Kak? Bisnis analis biasanya dia yang merancang sebuah konsep bisnis proses. Kayak misalkan saya mau bikin toko online, nah itu yang bertugas ke sana itu adalah bisnis analis. Secara teknisnya, sistemnya mau bagaimana, bahasa programnya menggunakan apa, database menggunakan apa, itu sistem analis sama project manager yang menentukan gitu. Berarti nanti dari hasil mereka dikasih ke programmernya. Betul, menurut programmer tinggal yaudah kalau misalkan bahasa bangunan mah tinggal ngaduk aja, aduk semen, udah ini Bahan-bahan udah. ya bahannya udah bisa. Terus setelah itu apa lagi? Untuk menjaga komunikasi antar tim itu apa kayak ada Itu project manager tugasnya. itu Project manager sama sistem analis memastikan bahwa proses bisnisnya sesuai rule kan. Jadi kalau project manager kan yang mengelola tim. Project manager yang mengelola tim. Terus ada tuh untuk membangun komunikasi seluruh tim menggunakan tool manajemen. Manajemennya menggunakan apa? Kan ada metodologinya kan? Apa menggunakan Scrum Master, apa menggunakan waterfall, gitu kan? SDLC biasanya kan kalau sekarang menggunakan metodologi SDLC, menggunakan Agile kan? itu apa? Udah belajar belum Agile Kita belum belajar. metodologinya? Itu untuk mengelola proyeknya. Jadi untuk kerjanya bisa fase 1, fase 2 kayak gitu. Itu project manager. Terus ada tool manajemennya, ada Git kan, GitLab atau GitHub, ada namanya Trello, ada namanya Jira gitu kan. Nah itu tool manajemen. Untuk kayak kalau misalkan kalau dulu masih spreadsheet kan gitu kan. Kalau sekarang untuk mengelola proyek itu, untuk mengontrol itu harus pakai namanya Jira atau Trello. Jadi update progresnya lewat situ semua. Klien juga bisa ngeliat di situ, oh udah sampai mana nih presentasinya. Itu bedanya sama GitHub, Pak? Kalau GitLab sama GitHub kan lebih ke codingannya disimpan. Artinya kalau untuk sekarang kan kayak tim saya kan ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, artinya biar nggak disimpan di local host gitu aja sih. Jadi kalau suatu saat dia udah ngondik langsung disimpan ke Git kan gitu kan. Jadi timnya bisa langsung lihat. Setelah di Git baru kita push ke server kan gitu. Jadi kalau orangnya sakit itu udah ada di Git codingannya. Kalau di lokal sih kan orangnya nungguin harus datang. Kalau Trello Sama Jira. Kalau Trello yang free, kalau Jira yang berbayar. Kayak Figma lah gitu. Kalau Figma kan free UX-nya. Kalau project manager ada namanya Jira sama Trello. Banyak. Terus apa lagi setelah itu ada DE kan, testing kan? Iya, testing. Untuk memastikan kualitasnya bagus, mutunya bagus harus dites dulu dong. Testing ada 2. Testing secara fungsi sama untuk security-nya apa namanya? Yang bagian ngetes security apa?
belajar belum? Cyber. Beda lagi beda. Pen testing namanya. Pen pen test. test testing itu untuk dilihat dari sisi security-nya, ini codingannya udah benar belum, ini ada celah atau enggak, ini ada celah yang bisa disusupin atau enggak, itu namanya pen test. Kalau untuk itu ada tim sendiri atau dari satu ya itu Satu tim sekarang bagian tim IT itu banyak, iya kan, tadi kan testing aja ada 2 programmer, ada 2. Kalau dulu kan berbicara programmer ya udah satu aja full stack kan. Dari desain sampai, kalau sekarang kan nggak front end, back end, back end. Jadi kalau buat testing yang security itu ada ini sendiri, bukan tugas back end atau Bukan, beda sama. Testing ya testing QA kan, ada testing secara fungsi, project bisnis, ada secara security-nya. Pen test itu namanya, pen test. Nanti kamu tulis. aku izin untuk kamu. Oh iya, ada namanya pen testing. Nanti kamu pelajari. Itu sama kayak kalau di dunia luar itu ada namanya bug hunter. Bug hunter, itu yang mencari-cari error bug gitu kan. Terus apa lagi? Testing. Nah, setelah itu baru testing kan tugasnya ngapain, ngetes. Setelah dites, sebelum dipublish sebelum go live nih, itu ada dua tahapan. Itu 2 tahapan itu. Kamu udah bikin sistem, bikin program, bikin aplikasi, udah dites, terus mau dipublish sebelum go live nih, sebelum publish itu ada 2 langkah. Ada 2 tahapan. Itu apa aja? Mulai ada apa? Kemarin kita ngapain? Itu ada namanya, pertama ada namanya SIT. SIT itu ngetes tapi internal kita. Oh, Nah, itu SIT. Jadi sebelum dipublish kan dites dulu kan. Udah dites sama testing kan, memastikan bahwa sistem aplikasi perangkat lunaknya berjalan. SIT itu ngetes secara internal. Kita nih development, pokoknya kita yang di internal kantor ngetes. Itu SIT. Nah, kalau itu oke, baru langkah kedua, tahapan kedua itu UIT namanya. UIT. tes klien. User sama klien, jadi ngetesnya sama klien. Jadi udah dites internal, baru ayo kita tes yuk. Klien udah oke, baru namanya go live kan, baru dipublish. Berarti kalau klien belum oke, balik lagi. Balik lagi berarti ada perbaikan lagi kan gitu. Ada perbaikan itu ada namanya 2, ada change request, penambahan gitu kan, atau penambahan bisnis proses atau penambahan fitur atau penambahan modul kan namanya change request. Penambahan baru kan gitu. Baru go live kalau dari SIT, UIT baru go live. Nanti kamu bikin plot chart aja, bikin plot chart tuh tahapan-tahapannya. Kalau di UIT masih ada kendala berarti belum selesai, belum end kan, balik lagi tuh bisa balik lagi ke develop atau bisa lagi ke SIT. Kan balik lagi berarti flow-nya kan, belum end berarti kan, karena masih ada baik mungkin kekurangan fitur, penambahan fitur, atau misalkan ada fitur yang kelewat atau ada modul yang kelewat kan. Kalau begitu berarti yang megang UX. Enggak, programmer, nanti project manager yang menginstruksikan project manager. Project manager sebagai bridging, sebagai jembatan antara klien sama programmer. Yang tugas untuk manajemen tim adalah di project manager. Tapi Bapak kalau misalkan nanti kan mau nambah fitur gitu-gitu, yang ngurusin fitur-fiturnya sebelum ke develop berarti nggak ke UX dulu? Ya biasanya kalau udah tengah itu mah di UI UX udah nggak, kan nggak banyak. Kalau UI UX kan biar dari awal. Kalau itu mah biasanya sih jarang ke UI UX lagi. Paling ke sistem analis. Mau ditaruhnya di mana? Karena kan nggak harus dibuat setup lagi kan, karena mungkin hanya penambahnya dikit. Soalnya kalau penambahnya banyak, baru dibikin UI UX lagi. Kalau
kalau enggak ya project manager instruksi aja ke programmer, oh ini bikin fitur ini, jadi nggak harus dibikin mock-up lagi. Menurut Bapak, perbedaan belajar programming di kampus sama di dunia kerja? Oh jauh bedanya. Kalau dunia kerja, kalau saya dulu namanya bikin bootcamp. Kalau saya lagi banyak project, saya bikin bootcamp. Saya ada instruktur, ajarin, setelah yang bagus kita hire untuk bantu-bantu ikut. Jadi langsung ke praktek. Berarti bootcampnya buat karyawan? Buat karyawan, buat nanti saya hire, buat saya ngerjain project saya. Buat bikin timnya ya? Ya, tim. Kalau misalkan nyari dari luar kan pertama biasanya kan ya namanya kalau dari luar minta gaji kadang-kadang suka minta tinggi, tapi kalau kita yang ngedidik, kita yang bootcamp dari kita kan ya kita yang nentuin. Dan juga kan masa udah saya ajarin nggak mau kerja sama saya kan gitu ya, nggak kebangetan gitu kan. Soalnya kita ini Bapak, tadi banyak istilah-istilah baru ya yang kita belum tahu. Iya, kalau masih semester 2 lah wajar lah. Juga kita kampusnya tuh langsung project praktek gitu. Ya kalau lebih project praktek lebih bagus. Jarang ada materi. Ya cuman kan harus projectnya kan real. Kamu ada nggak dosen yang ngerjain project real, ngajak kalian, misalkan ngajak bagaimana pertama requirement gathering, meeting sama klien, Nah, yang seperti kemudian itu. Yang seperti kick kayak off kan, setelah meeting kan presentasi, penawaran, baru nanti ada namanya kick off meeting, terus selanjutnya ada MOU. Nah tahapan-tahapan itu pernah diajak nggak? Itu kan tahapan bagaimana kita mendapatkan project. Itu nggak ada. kita bisa langsung kayak buatlah aplikasi. Nah, aplikasi namanya ya tahapannya ya bisa nggak apa-apa sih bikin aplikasi sih, bagus juga. Kalau misalkan di perusahaan gitu Bapak, misal ada klien yang minta revisi atau perubahan mendadak gitu, itu gimana caranya biar Itu nggak namanya kan ada yang tadi CR namanya, change request. Nah kita harus ada namanya berita acara, kesepakatan. Karena kan sebelumnya kita udah bikin dokumen kan, ada namanya SOW, scope of work, ada namanya BRD gitu kan. Kemudian ada namanya KK atau TOR. Jadi udah ada batasan-batasannya di situ. Scope of work-nya juga ada di situ. Udah tercantum kan di dokumen kan. Tiba-tiba ada penambahan. Berarti kan merubah konstelasi waktu. Timeline-nya pasti jadi nambah. Deadline-nya nambah kan gitu kan. Berarti harus ada berita acara, kesepakatan antar kedua belah pihak bahwa kalau ada penambahan ini pasti waktunya nambah. Nah, karena apa? Nanti pengaruh ke biaya. Seharusnya misalkan selesai nih 10 bulan gara-gara ada penambahan fitur, jadi selesai 11 bulan, 12 bulan. Kan operasional pasti kena lagi kan. Seharusnya gajinya udah 10 bulan, nambah lagi sebulan. Harus ada berita acara. Nah, karena pasti merubah waktu, merubah timeline. Kalau misalkan kita mau buat pertama kali gitu, ngambil klien, itu biasanya gimana caranya biar kita tuh dapat klien gitu? Ya pertama ya kita harus yakin produk yang kita tawarkan bagus. Nah yang kedua biasanya dia lewat jalur komunikasi atau jalur udah kenal lah gitu kan. Artinya kalau memang udah kenal biasanya kan jalur relasi lah, atau relasi atau network. Biasanya lewat jalur situ lebih mudah. Sama produk kita yakin menawarkan produk kita bagus dan kita mampu meyakinkan konsumen atau calon konsumen, ya berarti mereka ini kalau emang yakin balik ke kita kan. Sama yang kedua juga lewat jalur relasi atau link network. Kalau jalur relasi kan lebih mudah kan daripada ke orang lain, ya udah ketemu saya aja ya. Kalau belum punya relasi Pak? Nah, berarti harus menunjukkan bagaimana meyakinkan orang lain, meyakinkan konsumen. Caranya apa? Kita harus yakin bahwa produk kita bagus kan gitu kan. Biasanya untuk pengiklanan produk di platform apa Pak? Platform pengiklanan produk.
Gimana platform gimana? Untuk mengiklankan produk kita mempromosikan di platform apa? Oh sekarang banyak pakai digital marketing aja kan, sama ada Google Ad, Facebook Ad gitu kan. Atau kita kerjasama, kalau saya kerjasama sama Glean kan, Oh iya. sama apa portal-portal ini pencari ini untuk loker kayak Glean, Jobstreet gitu kan. Waktu itu saya kerjasama sama Glean juga. Makanya mungkin dapat perusahaan saya PT Patriot Global Nusantara bisa dari Glean atau LinkedIn misalnya. Nah untuk bootcamp itu saya kerjasama sama gitu. Sama Udemy juga, biasanya saya nerbitan sertifikat ini dari Udemy. Berarti tadi kan kata Bapak relasi itu penting. Tapi kalau untuk pertama kali buat menarik klien, apa portofolio itu penting? Wah penting portofolio. Biasanya orang yakin itu karena portofolio itu udah banyak. Oh dia udah ngerjain di dinas ini, di kementerian ini, atau di perusahaan-perusahaan ini. Nah itu menjadi value add lah, nilai tambah lah, untuk meyakinkan konsumen bahwa oh iya benar perusahaan ini udah banyak dipakai di perusahaan lain kan gitu. Kita bersama dengan perusahaan lain dan bermitra dengan perusahaan lain. Berarti kalau untuk kayak gini, skill yang paling penting itu apa Pak? Kalau untuk saat ini, kalau untuk dari sisi mahasiswa, skill yang paling penting membangun relasi. Iya. Bagaimana teman-teman membangun relasi, makanya mumpung di saat kuliah itu ada momen-momen teman-teman membangun relasi, membangun jaringan, karena yang didapetin di saat kuliah itu beda kalau teman-teman misalkan di bootcamp atau di kursus. Untuk membangun relasi itu kurang. Kemudian bagaimana kita membangun tim yang solid itu di teman-teman kuliah, karena tiap hari ketemu kan, kita tahu nih karakter si A, karakter si B kan, kita sering memahami karakter satu sama lainnya, itu yang menjadi nilai tambah bagi teman-teman kuliah. Makanya harus sering ngopi bareng, diskusi bareng gitu. Kalau di perusahaan itu biar sebagai Bapak, sebagai direktur itu gimana caranya biar karyawan itu selalu update sama teknologi terbaru? Oh ya kita harus ngikutin ini perkembangan. Misalkan sekarang bahasa programan apa yang lagi unggul. Contohnya misalkan kayak Python atau Golang gitu kan. Nah, ya kita harus selalu update, harus selalu knowledge kita harus selalu kita selalu kita asah. Berarti kayak ngadain bootcamp gitu ya? Ngadain bootcamp. Kalau untuk dari orang-orang luar gitu, Bapak nggak nerima bootcamp juga? Biasanya saya untuk umum. Lanjut. Wah, udah sih Pak, itu aja pertanyaan kita. Udah itu aja. Udah. Udah? Ya. Terima kasih banyak Bapak udah ngeluangin waktunya. Nah, oke.